bagian yang ketiga sekarang. Bagian yang ketiga yaitu tentang al-asmaul khamsah, ya, isim-isim yang 5. Silakan dipersiapkan, di layar juga sudah ditampilkan ya, al-asmaul khamsah nomor 3. Kita mulai ya. Sekarang di nomor yang ketiga yaitu tentang al-asmaul khamsah, ya, isim-isim yang 5. Nah, ini untuk bagian al-asmaul khamsah ini nanti menggunakan tanda yang cabang. Ya, artinya nanti rofaknya bukan dengan dhamma, ya, nasabnya bukan dengan fathah, kemudian jarnya bukan dengan kasroh yang untuk yang tanda asli. Nah, kita pakai yang cabang. Seperti apa tandanya? Nah, ini akan kita pelajari di sini. Ya, al-asmaul khamsah wahia. Nah, isim-isim yang 5 yaitu, ya, yang pertama adalah abuka, ya, ayahmu. Nah, nanti yang masuk dalam isim yang 5 itu yang bagian depannya saja ya, yang abu ya. Adapun kaknya kamu, ya, ini bisa diganti yang lain nanti. Abu Muhammad, ya, ayahnya Muhammad. Abu Abdullah, ayahnya Abdullah. Ya, ini bagian yang mudhaf ilaih bisa diganti-ganti dengan kata yang lain sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang dinamakan isim yang 5 itu adalah bagian depan. Abuka, ya, ayahmu. Akuka, saudaramu. Kemudian hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Kemudian yang terakhir adalah du. Ya, du itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Nah, nanti bisa dikasih mudhof ilaih yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan yang memiliki ilmu berarti du ilmin. Du ilmin. Memiliki harta berarti du malin, ya. Du malin. Yang memiliki harta. Nah, ini yang bagian depan tadi yang abu, aku, ya, kemudian hamu, kemudian fu, ya, dan du, ini yang namanya al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Nah, ini dikelompokkan ya secara tersendiri, ya, memiliki kelompok tersendiri karena memang memiliki tanda i'rab yang berbeda, ya, yang berbeda dengan apa namanya, dengan jenis isim-isim yang lain, beda dengan isim mufrad. Ya, beda dengan kemarin ada al-mamnu minas sorfi, ada jamak muannas salim. Kita fokus pada al-asmaul khamsah sekarang. Kulul alamati fiha far'iyah. Semua tanda-tanda pada al-asmaul khamsah, pada isim-isim yang 5 ini, tandanya semuanya adalah far'iyah, cabang. Ya, tanda cabang, bukan tanda yang asli. Ya, wahya kita akan lihat yaitu alamatur raf'i al-waw. Tanda rofaknya itu dengan wow, ya, tanda rofaknya dengan wow. Contohnya kita lihat nahu aja'a abuka, aja'a abuka. Apakah ayahmu telah datang? Nah, di sini posisi abuka itu posisi rofa. Posisi rofa di sini yaitu sebagai fa'il, ya, sebagai subjeknya. Apakah ayahmu telah datang? Apakah telah datang ayahmu? Nah, posisi di sini abu, ya, itu sebagai fa'il. Fa'il kan i'rabnya adalah rofa. Nah, tanda rofaknya di sini dengan wawu, ya. Aja'a abuka. Abu, nah setelah huruf ba itu, ya. Waw. Abuka. Kemudian alamatun nasbil alif. Tanda nasabnya adalah dengan alif. Ya. Nah, contohnya a'arafa abaka. Ya, atau a'rifu abaka. Ya, a'rifu abaka. Aku mengenal ayahmu. Aku mengenal ayahmu. Nah, berarti posisi ayah di sini sebagai objek, ya. Maf'ul bih, ya. A'rifu abaka.
a'rifu abaka. Aku mengenal ayahmu. Kalau dibaca a'arafa abaka, ya apakah dia mengenal ayahmu. Tapi kita baca a'rifu saja. A'rifu abaka. Aku mengenal ayahmu. Nah, abaka di sini posisinya sebagai objek maf'ul bih nasab. Nah, tanda nasabnya dengan alif. Lihat perubahannya ya dari wawu menjadi alif. Kemudian yang ketiga, tanda terakhir adalah alamatul jarri al-ya. Tanda jarnya adalah al-ya. Nah, kalau nanti posisi jar itu tandanya dengan ya. Ya, aina sayyaratu abika. Aina sayyaratu abika. Di mana mobil ayahmu? Di sini dibaca abi ya, mobil ayah. Mobil ya, sayyaratu abika. Di mana mobil ayahmu? Nah, di sini posisi abi, ini posisi jar karena sebagai mudhof ilaih. Nah, artinya di sini yang harus kita pahami ya untuk nanti membaca dengan tepat atau membuat susunan kalimat dengan tepat, ya kita harus tahu dasar-dasar susunan. Seperti tadi fa'il apa, maf'ulun bih apa, kemudian mudhof ilaih apa. Nah, ini sudah lewat pada buku yang sebelumnya ya. Makanya ini belajarannya ada keterkaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Kalau pelajaran sebelumnya fa'il nggak tahu, maf'ul bih nggak tahu, mudhof ilaih apalagi ini di pelajaran ke 5 ya di juz yang pertama nggak tahu juga bingung. Nah ini masuk ke sini pasti akan bingung. Ya, jadi nanti kalau ini kok nggak paham apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih, apa itu mudhof ilaih ya berarti harus murojaah kembali pada buku-buku yang pada jilid-jilid yang sebelumnya. Nah, kita ulangi lagi di sini ya. Jadi al-asmaul khomsa ini ada 5 kata khususnya. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian memiliki tanda-tanda i'rab secara khusus. Ketika posisi rofa kasih tanda dengan waw. Ketika posisi nasab dengan alif. Ketika posisi jar dengan ya. Atau kita hafalkan wawu alif ya. Ya. Wawu alif ya dengan urutan rofa nasab jar. Kita konsep saja pada ingatan kita ya bahwasanya i'rab mulai saja dengan rofa saja. Rofa, nasab, jar. Jadi nanti kita ngapalnya mudah kan? Wawu alif ya. Wawu alif ya. Seperti yang tanda asli ya. Tanda asli berarti dhamma, fathah, kasrah dengan urutan yang sama rofa, nasab dan jar. Kemudian kita lanjutkan di sini pada halaman berikutnya, halaman 8. Eh, di layar belum muncul ya. Halaman 8 sudah muncul di layar, silakan dilihat. Tu'rabul asmaul khamsa bihadil alamati idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Isim-isim yang 5 ya di i'rab dengan tanda-tanda ini apabila dimudhafkan kepada selain ya mutakallim. Nah, ini aturannya tadi ya, 5 isim tadi atau al-asmaul khamsah tadi itu berlaku tanda-tanda yang tadi sudah kita sebutkan itu harus diidhofakan kepada kata lain. Seperti tadi ada abu kak diidhofakan pada kak. Abu Muhammadin diidhofakan pada kata Muhammad. Nah, tetapi di sini catatannya ya eh, tidak boleh ya diidhofakan kepada apa? Ya mutakalim. Kalau nanti diidhofakan kepada ya mutakalim itu nanti nggak pakai tanda yang tadi ya. Jadi di sini dengan syarat idza kanat mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Apabila diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Karena kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim ya, maka nanti jadinya yang abuka tadi menjadi apa? Misalnya ya mutakallim artinya kan ya si untuk orang pertama ya pembicara menjadi apa? Abi, ayahku, akhi, saudaraku, ya kan? Jadi nanti kalau namanya Abi ya ayahku itu dalam posisi apapun nanti bacanya begini kan Ja'a Abi Ro'aitu Abi Marortu bi Abi ya kan jadi aturan tadi yang dengan wawu alif dan ya itu untuk yang diidhofahkan kepada selain ya mutakallim.
Jadi kesimpulannya mudahnya al-asmaul khamsah ini menggunakan tanda tadi yaitu wawu, alif dan ya itu ketika apa? Diidhofahkan dan syaratnya tidak boleh diidhofahkan kepada ya mutakalim. Adapun kalau diidhofahkan kepada ya mutakalim maka jadinya seperti tadi. Ja, ja'a abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Jadi posisinya kayak gitu. Tetap aja dibaca abi kan begitu ya. Nah, kita lanjutkan di sini wa illa mu'ribat bil alamatil asliyah. Ya, jika tidak, maka dia di-i'rab dengan tanda-tanda yang asli. Nah, ini kalau nggak diidhofahkan misalkan. Kalau nggak diidhofahkan, maka nanti di-i'rab dengan tanda asli. Misalkan li akhun, aku memiliki saudara. Nah, di sini posisi akhun itu posisi rofa ya. Itu rofa sebagai mubtada ya. Mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Nah, itu rofaknya di-i'rab dengan tanda asli yaitu dengan dhammah. Li akhun. Jadi bukan kita ngomong dengan ungkapan li aku, li aku ya dengan wawu ya nggak boleh. Ya karena kalau tadi dengan wawu itu yang harus apa? Diidhofahkan. Kalau ini kan nggak diidhofahkan ya. Li akhun. Jadi dengan tanda yang asli. Sa'al tu akhun. Aku menanyai seorang saudara. Sa'al tu akhun. Ini posisi nasab sebagai maf'ul bih. Anta ka akhin. Engkau seperti saudara. Anta ka akhin ya. Ka itu huruf jar ya. Berarti akhin posisinya majrur ya. Posisi jar ya. Dengan kasrah di sini ya. Dhamma, fathah, kasrah dengan tanda asli ya. Karena dia tidak diidhofahkan ya. Seandainya diidhofahkan misalkan saudaramu berarti li akhuka ya. Li akhuka. Tapi nanti artinya jadi lucu ya. Aku memiliki apa? Saudaramu. Begitu. Nah ini eh, ingat-ingat di sini ya. Jadi harus apa? Untuk yang wawu, alif dan ya tadi harus diidhofahkan. Ya, seperti yang contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jamul mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau yang kemarin nomor satu adalah jamak muannats salim. Sekarang jamak mudzakkar salim yaitu jamak beraturan jenis laki-laki. Namanya mudzakkar itu jenis laki-laki. Nah, peraturan ya, tanda membuatnya apa? Tanda membuat apa namanya? Cara membuat jamak mudzakkar salim itu mudah ya, isi mufradnya tinggal ditambah dengan wawu ya. Misalkan muslimun menjadi muslimuna, mudarrisun menjadi mudarrisuna. Nah, begitu. Nah, ini harus paham ya apa itu jamak mudzakkar salim. Kullu alamati fihi far'iyah. Semua tanda pada jamak mudzakkar salim itu adalah far'iyah, tanda jamak. Wahya yaitu alamatul raf'il wawu. Tanda rafa'nya dengan wawu. Contohnya, dakhalal mudarrisuna. Ya, telah masuk ya para guru. Nah, al mudarrisun itu adalah jamak mudzakkar salim. Para guru. Tambahannya dengan wawu dan nun tadi ya. Al mudarrisuna. Ya. Kemudian ini posisinya rofa ya sebagai fa'il di sini. Kemudian alamatul nasbil ya, tanda nasabnya dengan ya, nahu sa'altul mudarrisina. Aku menanyai para guru ya. Al mudarrisina ini posisinya nasab sebagai maf'ul bih. Aku menanyai para guru. Nah, itu dengan apa? Dengan ya itu ya. Yang asalnya al mudarrisuna dengan waw ketika rafa, posisi nasabnya dengan ya menjadi al mudarrisina. Wawunya diganti ya. Al mudarrisin. Kemudian alamatul jaril ya, tanda jarnya dengan ya. Misalkan aku contohnya hadihi ghurfatul mudarrisina. Ini adalah ruang para guru. Nah, al mudarrisina nih posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Nah, cuma jarnya dengan apa? Tandanya bukan dengan waw tapi dengan ya, ya. Nah, artinya di sini tanda nasab dan tanda jarnya sama, yaitu dengan ya. Makanya nanti kita hafalkan untuk tanda i'rab jamak mudzakkar salim itu mudah, yaitu cuma wawu sama ya. Wawu untuk yang rofa, ya untuk yang nasab dan jar. Sama tandanya.
ya, tandanya sama ini. Ya, ini nanti dia dihafal ya. Nanti paham ini atau enggak nanti kalau sudah masuk ke latihan ya. Kita masih pada tahap teori dan ini harus dihafalkan. Karena kalau nggak dihafalkan nggak akan bisa baca. Ya, harus benar-benar hafal. Kemudian yang kelima adalah al-musanna, ya, isim musanna yaitu isim yang menunjukkan jumlah ganda, ya, isim yang menunjukkan jumlah ganda itu dua ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ditambah alif dan nun. Misalkan maktabun, ya, sebuah meja tulis. Dua meja berarti maktabani. Maktabani tambah alif dan nun. Atau maktabaini. Ini sudah kita pelajari. Ya, kulul alamati fihi far'iyah. Semua tanda pada isim musanna ini adalah far'iyah, tanda cabang. Wahya yaitu alamatu raf'il alif. Tanda rafanya dengan alif. Kita lihat nahu ghaba talibani. Ya, ghaba itu absen yang tidak hadir. Jadi ada dua mahasiswa ya, ada dua mahasiswa tidak hadir ya. Tidak hadir ya ghaib ya, dua mahasiswa. Talibani, dua mahasiswa. Nah, tanda rofanya mana? Yaitu dengan alif. Taliba. Nah, setelah huruf ba itu ya, ada alif ya. Talibani. Jadi bukan pada akhir nih perubahannya, tapi justru sebelum nunnya yang berubah. Ya. Nah, ini posisi rofa ya. Di sini ghalaba talibani sebagai fa'il, pelaku, subjek. Kemudian tanda nasabnya alamatun nasbil ya. Tanda nasabnya dengan ya. Nahu talabal mudiru talibaini. Al-mudir ya, kepala sekolah atau direktur lembaga ya. Kepala sekolah mencari dua mahasiswa. Kepala sekolah mencari dua mahasiswa. Berarti dua mahasiswa di sini sebagai objek maf'ul bih ya. Nah, kalau maf'ul bih kan nasabnya. Tanda nasabnya apa? Dengan ya. Yang asalnya tadi di atas apa? Qalibani dengan alif menjadi dengan ya. Qalibaini. 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 Nah, mudah ya. Kemudian yang terakhir alamatul jarril ya, tanda jarnya dengan ya. Contohnya hadhihi hadhihi ghurfatu lil talibaini. Ruang ini untuk dua mahasiswa. Ya, lil talibaini ada li huruf jar pada setelahnya majrur ya. Talibaini. Nah, kesimpulannya apa? Tanda i'rab dari isim musanna itu rafanya dengan alif. Kemudian nasab dan jarnya sama yaitu dengan ya, dengan ya. Ini hafalkan lagi ya. Musanna ya alif ya ya. Bedakan dengan yang jamak mudzakkar salim tadi ya. Wawu ya ya ya. Nah, ini 5 tanda i'rab ya yang apa? Yang cabang ya. Tanda 5 tanda i'rab ya yang cabang. Jadi ini hafalannya ini sudah 6 ya. Ini udah 6 hafalan. Kemarin yang tanda asli udah ya. Tanda asli ya sudah yang dhammah, fathah dan kasroh itu untuk isim mufrad. Ya, isim mufrad nanti menggunakan dhammah, fathah, kasroh. Yang isim tunggal ya, maktabun, ya maktaban, maktabin, begitu. Kemudian sekarang ada yang namanya al-i'rabut taqdiriyu ya. Al-i'rabut taqdiriyu. I'rab takdiri yaitu i'rab yang dikira-kirakan. Nah, ini kalau yang dikira-kirakan itu nanti tidak terlihat ya pada tulisan ataupun pada bacaan lisan kita. Ya cuma dikira-kira ada domahnya, dikira-kira ada fathahnya, dikira-kira ada kasrohnya. Ya, tapi ini nanti untuk pembacaan lebih mudah ya. Kalau kita baca buku-buku berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya, ya kita gundul. Untuk yang i'rab takdiri lebih mudah karena tidak apa? Tidak ada bacaan pada lisan, tidak ada pada tulisan. Ya. Kita lihat di sini al-i'rabut takdiri yuk ya. I'rab takdiri ya yang dikira-kirakan saja. La tadharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in minal asma. Ya. Tanda i'rab pada 3 jenis isim itu tidak tampak. Ya, tidak tampak tanda i'rab pada 3 jenis isim. Apa itu isimnya? Nanti akan dijelaskan.
Qatuqaddaru fihal alamat. Ya, maka tanda-tanda ya pada tiga isim ini nanti ditakdirkan, dikira-kirakan saja. Qatuqaddaru fihal alamat. Jadi takdirkan saja, dikira-kirakan saja. Wahadil anwa'u hiya, dan jenis-jenis ini yaitu tiga jenis isim ini yaitu al-maksuru, isim maksur, kemudian wal mankus, isim mankus, kemudian yang terakhir adalah wal mudhafu ila ya'il mutakallim, yaitu yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu adalah tadi ya yang bermakna aku, seperti tadi sudah dicontohkan abi ya ayahku, baiti rumahku, ya itu yaitu namanya ya mutakallim. Artinya ya untuk si pembicara atau bermakna orang pertama yaitu aku. Ya, nah ini tiga saja ya, ini nanti tiga isim ini yang nanti tanda i'rabnya itu akan dikira-kirakan saja. Ini akan dikira-kirakan. Jadi nanti kita misalnya posisi rofa ya. Posisi rofa tandanya bukan domah tapi apa? Domah ya muqaddarah. Domah yang dikira-kirakan saja. Jadi dikira-kirakan pada akhir kata itu ada domah. Begitu. Nah, kita lihat seperti apa gambarannya yang namanya i'rab takdiri ya. Kita lihat, kita sekarang masuk di yang pertama dulu yaitu isim al-maksur. Nah, ini apa itu isim maksur? Nah, di sini akan dijelaskan. Wal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimah. Alifun lazimah. Yaitu isim mu'rab artinya dia bisa berubah harokatnya. Mu'rab itu artinya bisa berubah. Yang diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang selalu melekat, tidak bisa terpisahkan. Alif lazim yang selalu ada. Nah, nanti penulisannya alif lazimah pada isim maksur itu ada dua penulisan. Ada yang ditulis dengan bengkok, al-mustashfa, contohnya di sini nahu al-mustashfa, yaitu dengan alif tadi bengkok ya penulisannya ya. Tapi jangan tanya dulu ya kenapa bengkok dan tegak ya. Itu nanti di ilmu imla ya. Nah, ini yang penting tahu tahu ya bahwasanya isim maksud adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan alif lazimah. Al-mustashfa. Al-mustashfa ini adalah alif lazim. Makanya bukan dibaca al-mustashfai. Kalau fai berarti ya, ya mati. Kalau ini alif makanya panjang dua harokat ya. Fa al-mustashfa, ya kan? Al-mustashfa, kemudian al-fata, al-asa, ya al-fata, kemudian al-asa, tongkat. Al-mustashfa, rumah sakit. Nah, ini semuanya itu namanya isim maksur. Pahami dulu ya, apa itu isim maksur. Ya, karena di juz-juz yang sebelumnya ini belum dipelajari. Ya, al-maksur. Ya. Itu alif semua ya, ada yang ditulis bengkok, ada yang ditulis tegak ya. Walaupun kalau bicara keumuman, ya, al-maksur itu adalah penulisannya dengan alif yang bengkok. Alif bengkok. Bengkoknya karena apa? Ya tadi mirip ya kan? Tidak tegak. Kemudian tuqaddaru fihi al-alamatus salas. Tuqaddaru fihi al-alamatus salas. Jadi tiga tanda itu pada isim maksud itu nanti ditakdir, dikira-kirakan saja. Tuqaddaru fihi al-alamatus salas. Nahu ya, kita lihat contohnya. Qatala al-fata al-af'a bil asa. Qatala al-fata al-af'a bil asa. Pemuda itu telah membunuh ular dengan tongkat. Qatal al-fata. Nah, fata di sini posisinya siapa yang membunuh? Al-fata. Berarti sebagai fa'il ya, sebagai subjeknya. Kemudian al-af'a ular berarti maf'ul bih ya, objeknya. Kemudian bil asa dengan tongkat berarti itu al-asanya posisinya jar. Al-fata rofa, al-af'a nasab, kemudian al-asa posisinya jar. Nah, kita lihat tiga-tiganya itu. Yang rofa, yang nasab, yang jar. Itu semuanya apa? Tulisannya sama.
Kemudian bacaannya juga bunyinya sama ya. Bunyi A semua tuh. Al-fata, al-af'a, al-asa. Ya, tapi nanti i'rabnya beda ya. I'rabnya beda. Ini yang namanya i'rab takdir ya, dikira-kirakan. Itu nanti dikira-kirakan pada kata al-fata diakhiri dengan dhammah muqaddarah. Pada al-af'a karena posisinya itu nasab ya, maka nanti diakhiri dengan fathah muqaddarah. Fathahnya dikira-kirakan saja, bahwasanya pada kata al-af'a diakhiri dengan fathah yang muqaddarah yang dikirakan. Kemudian al-asa diakhiri dengan kasrah muqaddarah, posisi jar. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat, kau katakan ya pada i'rab kata-kata ini. Al-fata yang pertama al-fata fa'ilun marfu'un. Fa'il yang marfu', artinya dirafa'. Alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah ya. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, yaitu dhammah yang dikira-kirakan. Jadi al-fata ya, pada al-fata itu diakhirinya itu apa? Diakhirinya itu dengan dhammah, cuma dikira-kirakan saja pada akhir kata al-fata. Jadi bukan kita baca al-fata'u begitu ya. Tetap al-fata begitu dua harokat ya. Al-fata. Nah, cuma ingat ya, kalau tanda tanda irobnya apa di sana? Doma muqaddar ya. Artinya kalau udah berbicara muqaddarah berarti apa? Tidak tampak pada tulisan, tidak ada juga pada pelafalan lisan kita nggak ada. Ya, tulisan kita juga nggak ada ya. Karena nggak dibaca al-fata'u atau al-fatayu kan nggak ada bunyi u-nya gitu ya. Makanya cukup dikatakan doma muqaddar ya. Al-af'a sekarang al-af'a ular ya. Maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bi posisinya di sini ya. Ya, mansub ya dinasab ya. Alamatu nasbihi fathatun muqaddar. Tanda nasabnya dengan fathah muqaddar ya. Karena dia posisinya sebagai maf'ul apa nasab ya. Maf'ul bih. Kemudian al-asa majrurun bil ba, itu dijar dengan huruf ba tadi, bil asa ya. Huruf ba kan itu huruf jar ya. Setelahnya majrur ya. Alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah ya, dengan kasrah muqaddarah. Jadi ya pada bil asa itu anggaplah ya di akhir huruf dari al asa itu ada kasrah. Tapi kasrahnya apa? Dikira-kirakan saja. Namanya kasrah muqaddarah. Muqaddarah itu bermakna dikira-kirakan. Berarti sekilas seperti isim mabni. Sekilas ya. Sekilas maksur itu seperti isim mabni karena apa? Nggak, seolah-olah nggak ada perubahan apapun ya. Tapi tidak bisa kita masukkan ke dalam kelompok isim mabni. Isim mabni sudah terbatas ya. Yang kemarin sudah kita pelajari ya. Isim mabni ada 7 golongan ya. Ada 7 golongan. Nah ini isim maksur nggak masuk dalam isim mabni. Ya, dia punya kelompok sendiri di sini. Ya, tapi mudahnya untuk tahap awal kita pahami isim maksur itu kalau kita baca di kitab gundul itu seperti mabni. Ya, karena tidak mengalami apa? Tidak mengalami perubahan harokat pada lisan kita. Tapi hakikatnya tadi ya, ada perubahan ya, dari doma fathah menjadi kasrah tadi kan ya. Cuma semuanya muqaddarah, muqaddarah dikira-kirakan saja. Nah ini membaca maksur mudah ya dalam kitab ya, karena seperti isim mabni. Kemudian yang selanjutnya al-manqus. Al-manqus itu adalah wahwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimatun, yaitu isim mu'rab yang diakhiri dengan ya lazimah maksurun maqablaha, yang huruf sebelumnya di kasrah. Maksurun itu di kasrah. Maqablah huruf yang sebelumnya. Nah ini isim manqus itu kebalikan dari maksur ya. Nah nanti diakhirinya dengan apa? Ya lazimah, artinya ya yang selalu dibutuhkan, ya yang selalu ada, ya yang selalu melekat. Nah hanya saja apa nanti huruf sebelum huruf akhir ya, huruf yang sebelum huruf akhir artinya huruf sebelum ya lazimah itu harus maksur, harus dikasrah. Contohnya al-qadhi, al-qadhi. Nah, di sini kan
Tadi ya lazimanya jelas itu ya. Setelah huruf bot ya, itu ada huruf ya, ya mati di situ ya. Itu namanya ya lazimah. Nah, huruf sebelumnya berarti huruf botnya di kasrah ya. Maksurun maqablah. Apa? Maksurun maqablah. Al-qadi ya. Kemudian al-muhami, al-qadi ya, qadi hakim ya. Al-muhami pengacara. Al-thani yang kedua, al-maldi yang telah lampau, al-wadi lembah ya, kemudian ada al-ma'ani ya, ini jamak dari al-makna ya, makna. Nah, semuanya itu diakhiri dengan apa? Ya lazimah yang sebelumnya, yang huruf sebelumnya di kasroh ya. Mudah ya membedakan antara maksur dengan mankus. Kalau kita keliru-liru nggak bisa beda ketika bedain kebalik-balik terus gitu. Kita hafalkan satu. Kita hafal satu yang paling mudah apa? Maksurnya atau mankusnya ya. Kalau bunyinya A berarti apa? Al-maksur, al-fata, al-asa, al-mustashfa. Bunyi A semua ya. Itu namanya al-maksur. Dengan tanda tadi apa? Dhammah, fathah, kasrah, muqaddarah semua. Nah, kalau mankus berarti bunyi I. Al-qadhi, al-muhami, al-thani, al-maldi ya. Semuanya bunyi I semua ya. Itu namanya isim mankus. Kalau kebalik-balik, hafalkan satu, pasti nanti hafal hafal dua-duanya. Ya sama dengan yang pernah kita bahas tentang kana sama inna. Kana sama inna hukumnya kan kebalikannya ya. Itu kalau keliru-liru ya hafalkan satu aturannya. Misalkan mau ngapal yang kana berarti kana. Nanti otomatis paham yang inna. Atau dihafalkan innanya otomatis paham yang kana. Karena memang itu suka kebalik-balik ya untuk tahap awal. Sama dengan al-maksur dengan al-mankus ya. Ini juga eh, sering ya kalau untuk tahap awal keliru. Ya, keliru-liru kebalik. Ya. Ingat-ingat ya, al-maksur itu bunyi AA-nya di belakang. Makanya namanya alif lazimah. Kemudian al-mankus itu diakhiri dengan ya lazimah. Yang sebelumnya di kasrah, makanya bunyinya i, al-qadhi, al-hamid, dan seterusnya. Tuqaddaru fihi dhammatu wal kasrah. Ya, dhammah dan kasrah ya pada al-mankus itu ditakdirkan. Artinya nanti ada dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nah, dhammah untuk apa? Ya untuk yang rofa. Kasrah untuk apa? Untuk yang jar. Cuma pada mankus itu nanti di tuqaddar. Ya, tuqaddar artinya di kira-kirakan saja. Baik dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Wa tadharu fihil fathah. Dan untuk yang fathah pada isi mankus ini ditampakkan. Ya, tadharu fihil fathah. Tampak pada isi mankus apanya? Fathahnya. Artinya fathahnya nanti tampak. Nah, kapan fathah? Yaitu ketika posisi nasabnya. Ketika posisi nasab itu adalah fathah. Nahu ya, kita lihat di sini. Sa'al al-qadi al-muhamiya 'anil jani. Nah, di sini sudah satu contoh untuk tiga i'rabnya. Kita lihat yang pertama, sa'al al-qadi. Al-qadi hakim itu menanyai ya, bertanya. Nah, berarti al-qadi sebagai fa'il subjek nanti posisinya rofa ya. Tandanya apa al-qadhi? Yaitu dengan dhammah muqaddarah. Karena dhammah itu untuk rafa kan. Cuma di sini muqaddarah karena dia isim manqus. Al-muhamiyah ya. Qadhi menanyai pengacara. Al-muhamiyah berarti posisinya maf'ul bih, berarti nasab. Nah, kalau nasab tadi apa? Wa baru fihil fathah. Ya, tampak ya fathah pada isim manqus. Nah, karena tampak maka bukan dibaca al-muhami tapi apa? Al-muhamiyah. Al-muhamiyah. Ya. Al-muhamiyah. Jadi ya-nya tampak fathahnya. Al-muhamiyah. Kemudian anil jani jar posisinya ada huruf jar an. Nah, kalau jar berarti tadi apa tandanya? Kasroh, tapi kasrohnya muqaddarah. Kasroh muqaddarah. Nah, di bawahnya sudah ada penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Kita lihat taqulu fi i'rabi hadhil kalimat mau katakan pada i'rab kata-kata ini al-qadhi fa'ilun marfu'. Qadhi di sini sebagai fa'il, sebagai subjek yang dirofa. Fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah.
tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Al-qadhi anggaplah ada dhammah tapi apa? Dikira-kirakan. Dhammah muqaddarah. Al-muhamiyah, nah ini sekarang adalah al-muhamiyah maf'ulun bihi mansub. Maf'ul bihi ya, sebagai objek ya mansub yang dinasab. Ya, alamatun nasbihi fathatul zahirah. Tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Fathah yang memang apa? Zahirah, tampak. Fathah zahirah. Fathah yang tampak. Al-muhamiyah. Al-muhamiyah. Ya, ya, ya. Ya berarti kan fathah ya. Bukan al-muhami tapi al-muhamiyah. Al-jani majrurun bi'an. Dijar dengan an, ada huruf jar tadi ya. Anil jani. Ya, alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Ya, ini tanda-tandanya ya. Maksudnya mankusnya ini harus dihafalkan ya. Mudah yang maksur ya tadi ya. Kalau maksur semuanya muqaddarah. Dhammah, fathah, kasrah, muqaddarah semua. Adapun yang mankus itu adalah dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, artinya tampak, kemudian kasrah muqaddarah. Jadi yang bagian nasab saja yang menggunakan apa? Tanda seperti tanda asli. Yaitu tadi apa? Fathah dhahirah. Seperti isim mufrad. Ya, seperti isim mufrad tandanya ya. Paham ya di sini ya? Dihafalkan nanti. Dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Kemudian yang selanjutnya yang selanjutnya masih ada pembahasan di sini. Kita lihat. Waqad yakunul mankusu mahdhufal ya. Ya. Dan terkadang ya mankus itu apa? Ya-nya dibuang. Jadi si mankus itu ya terkadang apa? Ya-nya dibuang. Jadi nggak ada ya-nya. Kapan itu dibuangnya ya-nya? Yaitu ketika apa? Alif lamnya nggak ada. Kan tadi semisal al-qadhi menggunakan alif lam ya. Ingat ya, di pelajaran juz yang pertama sudah kita pelajari ya. Baitun, al-baitu ada al ya. Apa fungsinya sudah dijelaskan di sana. Nah, di sini ya kalau alnya dibuang ya, nanti yang tadinya al-qadhi, al-muhami, kalau nanti alnya dibuang maka nanti bacanya menjadi qadhin, muhamin ya, al-jani menjadi janin ya. Ya-nya dibuang. Makanya di sini disebutkan waqad yakunul manqusu mahdhufal ya. Dan terkadang isim manqus itu ya-nya mahdhuf dibuang. Contohnya dzahaba qadhin ila muhamin. Seorang qadhi, seorang hakim pergi ke seorang pengacara. Ya, di situ apa? Qadhin muhamin. Ya, kalau apa? Alnya dibuang. Kalau alnya dimasukkan, zahaba al-qadhi ila al-muhami. Ya kan? Kalau dikasih al. Artinya sama atau beda? Ya beda ya. Kalau pakai al berarti sudah ma'rifah ya. Sudah tertentu pada qadhi tertentu. Hakim itu begitu ya. Atau al-muhami pengacara itu. Ini sudah kita bahas ya di juz yang pertama. Ya. Ingat ini ya, terkadang apa? Isim mankus ya-nya dibuang kalau alnya dibuang ya. Taqulu fi taqulu fi i'rabi hataini al-kalimatain. Mau katakan pada i'rab dua kata ini. Qadin fa'ilun marfu. Qadin di sini sebagai fa'il yang dirofa ya. Sebagai fa'il ya subjeknya kan. Siapa yang pergi? Qadin ya kan. Alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Tanda rofaknya itu adalah dhammah muqaddarah. Jadi tandanya sama, kita ngomongnya tetap apa? Karena dia isi mankus, maka ketika rofa ya kita katakan tandanya dengan dhammah muqaddarah. Cuma dhammah muqaddarahnya pada apa? Ya, alal ya'il mahdhufah. Dhammah yang dikira-kirakan ada pada ya yang dibuang. Jadi anggaplah ya, dhammah ini ada pada ya. Kan tadi aturannya kalau al-qaldi kan ada dhammah pada ya-nya kan. Ya, cuma nggak dibaca al-qadhiyu ya.
Al-qadiyu bukan, tapi al-qadi. Anggaplah ada dhammah yang dikira-kirakan. Nah, karena ya-nya ini dibuang, ya kita tetap mengatakan apa? Dhammah muqaddarah, tapi apa? Pada ya yang dibuang. Yang asalnya tadi al-qadi, panjang ya, dayanya, kemudian menjadi qaldin, ya, qaldin. Kemudian muhamin majrurun bi ila, itu dijar dengan ila. Ila muhamin alamatu jarhi kasratul muqaddaratun alal ya'il mudhofah. Pada jarnya adalah dengan kasrah muqaddarah pada ya yang dibuang. Misalnya apa tadi? Al muhami, ada ya. Ya. Mudahnya ya di sini mudahnya eh, tandanya tanda pada isim manqus itu tadi sudah baku ya, yaitu dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah, fathah zahirah, kemudian kasrah muqaddarah ya. Dan itu pada apa namanya, hakikatnya itu tanda-tanda tersebut dikira-kirakan pada huruf akhirnya ya, pada huruf apa, akhirnya. Nah, al-qaldi yaitu pada ya-nya sebenarnya, al-qaldiyu, al-qaldiyu, tapi kan orang Arab nggak mau mengatakan demikian ya, al-qaldiyu ya, akhirnya baca al-qaldi, udah domahnya dikira-kirakan saja begitu ya. Nah, kemudian kalau tadi di sini yang dhahaba qaldin ila muhamin, itu cuma dua posisi ya. Posisinya adalah qaldin sebagai fa'il, berarti rofa. Ila muhamin itu posisinya majrur jar karena dahulu huruf jar. Nah, bagaimana kalau ternyata posisinya itu nasab? Kalau posisi nasab tadi pada yang ada alnya itu kan dengan fathah dhahirah. Nah, kalau ini posisi nasab juga sama dengan fathah apa? Dhahirah juga. Misalkan aku telah melihat seorang qadhi. Nanti bacanya begini. Ro'a itu aku telah melihat qadhiyan. Ro'aitu qadhiyan. Ro'aitu muhamiyan. Ro'aitu muhamiyan. Ya-nya keluar lagi. Ya-nya keluar lagi kalau posisinya nasab. Alnya nggak ada, alif lamnya nggak ada, ya. Tapi apa? Posisinya nasab, tetap tanda i'rabnya adalah dengan apa? Dengan fathah dhahirah. Walaupun nggak ada alnya ya. Muhamin menjadi apa? Muhamiyan. Qaldin qadiyan. Ini untuk yang posisi, ingat ya, posisi apa? Posisi yang nasab dengan fathah dhahirah. Adapun posisi yang rofa dan jar tetap muqaddarah, ya, dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Cuma bedanya apa? Karena nggak ada alnya nanti kita katakan ya, dhammah muqaddarah al ya'il mahdhufah. Dhammah yang dikira-kirakan pada ya yang dihapus karena memang qaldin ya-nya sudah nggak ada. Beda dengan posisi yang maf'ul bih ya, yang nasab, ya-nya keluar lagi. Ro'a itu qaldiyan. Kalau ada alnya berarti ro'a itu al-qaldiyah. Ro'a itu al-qaldiyah. Kita gabung ro'a itu al-qaldiyah. Paham ya di sini ya. Nah, terakhir sekarang nih ya. Yang terakhir sekarang adalah al-mudhafu ilayya il-mutakallim. Yang diidhofahkan atau mudhaf kepada ya mutakallim. Ya mutakallim ini ya bermakna apa? Saya. Nahu zamili ya, teman teman sekolahku. Zamili temanku ya, teman sekelas. Zamili temanku. Tuqaddaru fihi al-alamatu thalath ya. Tiga tanda ya pada yang mudhaf ilayya il mutakallim ini ditakdirkan. Nah, kalau udah ditakdirkan enak ya. Karena tadi kalau tiga-tiganya ditakdirkan, kita cara bacanya sudah nggak perlu merubah-rubah harokat ya. Cuma memang tadi intinya adalah ada dhamma, fathah, kasrah, muqaddarah. Nah, karena ini semuanya ditakdirkan, berarti sama dengan tadi ya. Sama dengan apa? Sama dengan yang maksur tadi, yang al-fatah, fatah, al-fatah ya. Nah, kita enak di sini. Kita lihat coba nahu da'a jaddi ustadi ma'zumalai ya, da'a jaddi kakekku. Kakekku mengundang ustadku ya. Da'a jaddi ustadi. Da'a jaddi ustadi. Yang jadi berarti posisi rofa sebagai subjeknya, fa'il. Ustadi berarti maf'ul bi objeknya. Ya.
Tapi bunyinya sama ya, bunyinya ya, i semua ya. Jadi ustadi itu ya mutakalim namanya. Ya mutakalim. Ya untuk bermakna saya atau si pembicara atau orang pertama. Ma'zumalai ya bersama teman-temanku ini juga sama. Zumalai teman-temanku juga sama ya. Diakhiri dengan ya mutakalim. Ya meskipun bunyinya sama itu ya. Tapi sebenarnya itu i'rabnya beda-beda ya. Yang jadi berarti rofa marfu ya. Yang mustadi berarti nasab, posisi nasab. Ma'zumalai berarti posisinya apa? Setelah ma'a pasti majrur ya. Berarti posisi majrur. Takut fi i'rabi hadil kalimat ya, engkau katakan pada i'rab kata-kata ini jadi ya kita baca yang jadi dulu fa'ilun marfu ya fa'il nah posisi sebagai fa'il ya dia yang undang dan subjeknya alamatu rafi dhammatul muqaddarah karena rafa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah wal ya'u mudhaf ilaih sedangkan ya-nya adalah mudhaf ilaih jadi kakekku berarti ku-nya aku ya akunya berarti mudhaf ilaih kakekku. Nah, cuma ku-nya di sini bukan dengan jadi atau jadi anak ya atau jadu anak pakai anak enggak tapi pakai ya mutakalim jadi ya ya-nya sebagai mudhaf ilaih. Nah, fa'ilul marfu'un alamatu rafi dhammah muqaddarah. Jadi dhammah muqaddarahnya pada kata jad ya kakek karena dia yang sebagai subjek kan jad ya. Adapun sayanya i-nya ya mutakalimnya itu mudhaf ilaih. Kemudian ustadi ya maf'ulun bihi mansub. Ustadi ya meskipun punya kasrah itu tapi hakikatnya adalah dia posisi mansub ya sebagai maf'ul bih. Alamatun nasbihi fathatun muqaddarah karena nasabnya dengan fathah muqaddarah. Meskipun bunyinya iya ustadi tapi posisinya dia adalah sebagai maf'ul bih nasab berarti dia tandanya dengan fathah tapi muqaddarah. Dikira-kirakan saja. Fathatun muqaddarah. Wal ya'u mudhaf ilaih. Sedangkan ya-nya adalah mudhaf ilaih. Kemudian zumala'i mudhafun ilaihi majrur. Zumala'i teman-teman ya. Mudhaf ilaihi di sini ya, majrur ya. Alamatul jarhi kasratul muqaddarah. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah ya. Wal ya'u mudhaf ilaihi dan ya-nya adalah mudhaf ilaih ya. Dia-nya adalah mudhaf zumala'i ya. I nah itu yang terakhir itu namanya ya mutakalim sebagai mudhaf ilaih artinya aku sama dengan anak. Nah ini tanda ya tandanya. Walaupun di situ ada catatan ya yang nomor Zumalai ya, kasratul muqaddarahnya itu nomor 2. Yara ba'dul nuhati anna hadhihi kasratul zahirah. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya ya ini adalah kasrah zahirah yang Zumalai itu ya. Dikatakan apa kasrah yang memang benar-benar tampak ya, zahirah. Tapi yang tepat adalah kasrah muqaddarah. Karena dia dibaca kasrah Zumalai itu gara-gara ketemu ya mutakallim. Zumalai ya. Jadi untuk memudahkan mengingatnya fokus pada teks yang di atas ya, bukan pada catatan kaki ya. Takut malah jadi bingung ya. Kemudian di situ juga ada catatan di sana ya tentang muhamin tadi, ya tentang muhamin yang nomor 1 di situ bagian atas ya, catatan kaki saya baca ya terkait dengan muhamin di catatan kakinya untuk tambahan faedah. Tasbutu ya ul mankusi fi salasi halat. Ya mankus yaitu ditetapkan pada 3 kondisi yaitu an yakuna ya muhalan bil alif wal lam yaitu dia apa diberi tambahan apa alif lam nahu al qaldi al qaldi ya itu nanti tanda-tandanya ya dengan 3 keadaan tadi itu ketika dia apa diberi alif lam al qaldi kemudian an yakuna mudhafan harus sebagai mudhaf ya qaldi Makkah ya qaldi Makkata ya itu berarti posisinya apa mankusnya itu sebagai apa sebagai mudhaf ya. Itu nanti tandanya ya dengan aturan tadi. An yakuna mansub yaitu posisinya dia sebagai isim yang mansub nahwu sa'altu qadiyan. Aku menanyai seorang qadi. Nah, ini dengan tanda-tanda tadi isim mankusnya yang apa namanya? Isim mankus dengan 3 kondisi tadi itu adalah ketika ada alif lamnya berarti nanti dengan aturan aturan tadi itu dhammah muqaddarah, fathah dhahirah dan kasrah muqaddarah. Kemudian juga kalau posisinya mudhaf
meskipun nggak ada alnya, itu juga tetap ya nanti menggunakan aturan tadi. Qaldi itu ada ya-nya ya, ada ya mankusnya karena dia mudhaf. Qaldi Makkah. Ya. Kemudian yang posisi nasab juga sama, sal tu qaldiyan, ya-nya juga keluar artinya dia nasabnya dengan apa namanya? Dengan fathah dhahirah. Fathah dhahirah. Jadi ya-nya keluar ya. Ini tambahan saja ya, tambahan saja bahwasanya ya mankus itu tetap ada pada tiga kondisi ya. Ya mankus itu tetap ada pada tiga kondisi, yaitu ketika dia diberi alif lam maka ada ya mankusnya, ketika dia sebagai mudhaf maka ada ya mankusnya, kemudian ketika dia posisi nasab maka dia ada ya-nya ya kan, ada ya mankus ya. Itu lihatnya ada ya-nya semuanya. Al qaldi ada al, kemudian qaldi Makkah, hakim Makkah, itu ada ya-nya juga karena dia sebagai mudhaf. Kemudian yang ketiga saltu qaldian ada ya-nya juga karena dia mansub. Ini tambahan faedah sini. Ya, kemudian ada kesimpulan di situ alamatul i'rab bil asliyah wal far'iyah fil ism. Tanda i'rab asli dan cabang pada isim. Nah, ini hanya kesimpulan saja ya. Hanya kesimpulan saja. Kita lihat di situ pada kolom yang pertama al halatul i'rabiyah ya, kondisi i'rab itu ada marfu, mansub dan majrur ya ke bawah ya. Kemudian amil ya, amil sudah kita jelaskan kemarin, yaitu sebagai amil itu penyebab adanya perubahan. Jadi amilnya, kemudian nanti setelahnya ya al ismu di situ apa? Bu alamatil i'rabil asliyah, isim yang memiliki tanda-tanda i'rab yang asli ya. Tanda i'rab yang asli itu contohnya di sini alatna ya. Nah, itu ada tanda-tandanya, ini kesimpulan saja ini sampai al asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Ini kesimpulan saja. Kemudian yang halaman setelahnya halaman 12 ada al-i'rab takdiri. I'rab takdiri ini juga sama ya. Kesimpulan saja tadi. Nah, nanti bisa dihafalkan di kolom-kolom tersebut ya. Kesimpulan yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian yang bawahnya ada al-alamatul asliyah wal far'iyah wal zahirah wal muqaddarah. Ini juga sama, marfu, mansub dan majrur ya. Ini cuma kesimpulan saja ya. Kesimpulan sudah kita bahas tadi ya. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian nanti baru latihan-latihan ya, latihan-latihan. Nah, kemudian kita lihat di Tamarin ya, di situ ya halaman 13 ya. Nanti buat PR ya di rumah ya, latihan-latihan. Adapun yang tadi nggak usah kita baca, ini hanya kesimpulan saja bagian ya. Yang penting antum paham tadi penjelasan yang sudah kita jelaskan. Nah ya, latihan-latihannya ya kita cuma itu banyak ya latihannya di sini ya. Untuk tes pemahaman itu buat PR nomor satu ya. Ayin al-mu'raba wal mabniya fi ma ya'ti. Tentukan mana isim mu'rab dan mabni pada kata-kata berikut. Mana yang mabni, mana yang mu'rab. Ini nanti di rumah ya. Semuanya sekarang di rumah ya. Maksudnya nanti setelah pelajaran untuk kerjain sendiri. Nah, kemudian nomor 2, 3 nggak perlu ya. Itu hanya pertanyaan apa tanda i'rab asli pada isim. Nomor 3 apa tanda i'rab cabang pada alam al asmaul khamsah, jamu, mudzakkar salim dan sana. Nah, ini nggak perlu dikerjakan ya, nomor 2 sampai 8 ya, kemudian 9 nggak perlu ya, kemudian yang akhir saja 10 ya, a'rif ma tahtau khattun, i'rabkan ya isim ya yang di bawahnya ada garisnya, atau mudahnya i'rabkan ya isim yang bergaris bawah begitu, yang di garis-garis itu ya. Coba lihat di layar ada garisnya nggak? Geser satu lagi. Nah, itu nomor 10 ya. Nanti latihan nih cara bacanya gimana nih ya. Ini kan gundul semua ya. Ini gundul semua. Cara bacanya gimana nanti akan kita tanya ini. Misalkan saya kasih contoh satu. Yuhibbullahul muttaqina. Ini cara bacanya gitu. Dibaca yuhibbu ya karena itu fiil ya. Ahabba yuhibbu artinya mencintai. Allahu dibaca Allahu sebagai fa'il. Siapa yang mencintai? Yaitu Allah. Allah mencintai. Mencintai siapa? Al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Berarti sebagai maf'ul bih mansub. Nah, nanti Allahu itu dengan dhamma karena itu posisinya rofa sebagai fa'il. Ya kan ya? Ya, Allahu ya. Fa'il di rofa. Tanda rofanya dengan apa?
dengan dhamma. Karena apa? Karena isim mufrad. Allahu. Jadi menggunakan tanda yang asli ya. Al-muttaqina. Orang-orang yang bertakwa. Berarti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tadi tanda nasabnya dengan ya. Jadi di sini kita baca yuhibbullahul muttaqina. Bukan dibaca yuhibbullahu al-muttaquna. Kalau posisi rofa kan al-muttaquna dengan wawu ya. Ini posisinya nasab di sini. Ya. Bukan pula dibaca yuhibbullaha atau yuhibbullahi, nggak boleh. Karena posisi lafzul jalalah di sini, yaitu lafz Allah, ini posisinya sebagai fa'il. Nah, itu nanti semuanya dikerjakan buat latihan. Nanti kalau bingung bacanya, ya, misalkan nomor 2 ini apa ini ya? Ya, bingung bacanya, tandanya apa? Oh, berarti ini dimurojaah kembali tanda-tanda i'rabnya yang sudah kita pelajari, ya. Nah, nanti setelahnya kita akan ulangi lagi tadi ya penjelasan tadi akan kita bahas lagi pada halaman 15 nanti kapan rofa, kapan nasab, kapan jar akan didetailkan ya pada halaman 15 sampai 19 ya. Sebenarnya sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya. Inti dari membaca kitab Gundul itu adalah di juz yang ketiga ini ya dari awal kemudian sampai halaman 19 kaidah-kaidah dasarnya ya kaidah-kaidah dasarnya bahkan ini di halaman 14 sudah kita mulai itu ya baca gundul ini dengan rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Sekali lagi di rumah nanti dihafalkan ya itu bisa lihat bagan-bagan bagi yang bisa yang memiliki buku Muyasar itu juga di Muyasar sudah ada bagan-bagannya yang bisa di apa namanya di murojaah atau ditulis ulang ya intinya adalah untuk menghafal. Tapi buku ini juga sudah cukup ya tinggal dilihat satu satuan-satuannya saja ya kan misalkan tadi al asmaul khamsah apa saja kemudian tandanya apa saja ya. Tadi al asmaul khamsah tandanya apa saja ya wawu alif dan ya nah itu tinggal dia ada pertanyaan sampai sini barangkali ada pertanyaan atau yang bingung sesuai pelajaran saja ya fokus pada pelajaran yang ada ya karena kita memang masih pendasaran di sini ya tidak melebar silakan barangkali ada masukan ada yang bingung di mana Bismillah yang Ustaz, jelas ya izin saya bertanya. ya silakan silakan tanggapan Kalau silakan ya kalau ya mutakalim itu ya. di irob atau enggak usah Ustaz. Kalau ya mutakalimnya, ya kalau kita mau didetailkan ya, kalau mau didetailkan ya sebenarnya bisa di i'rab itu. Ya mutakalim kan posisinya itu sebagai apa? Posisinya berarti dia kan mudhaf ilaih ya. Posisinya ya mutakalim itu apa? Mudhaf ilaih. Misal tadi ma'zumalai ya, teman-temanku atau ustadi ya, ustadku. Berarti ya mutakalimnya posisinya itu majrur ya. Posisi di i'rab jar ya sebagai mudhaf ilaih. Nah, kalau kita mau i'rabkan ya mutakalimnya itu diirobkan sama nanti posisinya. Posisinya apa ya mutakalim? Berarti nanti ada posisinya berarti kasroh karena mutaf ilaih pasti apa? Kasroh. Tapi kasrohnya muqaddar. Kasrohnya apa? Muqaddar. Karena kan nggak mungkin ya yang mutakalim jadi fathah dhairah nggak mungkin. Kita ambil contoh ya mutakalim. Ya, kita ambil contoh ya mutakalim untuk tiga posisi i'rab. Misalkan Ja'a ustadi. Telah datang ustadku. Ya. Itu tetap aja ustadi di situ yang mutakalimnya ya mudhaf ilaih juga. Ra'aitu ustadi. Yang mutakalimnya juga mudhaf ilaih. Marartu bi ustadi. Aku melewati guruku. Ya sama ya. Ya mutakalim pasti posisinya apa? Sebagai mudhaf ilaih majrur. Tandanya apa nanti kalau ditanya? I'rabnya yaitu kasroh muqaddarah. Kasrah muqaddar. Kenapa dikatakan kasrah? Karena dia posisinya atau posisinya jar sebagai mudhaf ilaih. Begitu para anak. Ya Ustaz, jazakallahu Ya, khairan. itu kalau kalau kita bicara i'rab detail ya. Tapi kalau dalam pembacaan kita nggak ngaruh kan. Kita mau gimana gimana bacanya ya tetap aja ustadi 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 begitu. Ya. Kalau untuk pembacaan lebih mudah, tapi kalau untuk barangkali pembelajaran ilmu nahwu secara khusus memang didetailkan demikian. Cukup ya?
Nah, ini sekali lagi harus dihafalkan cukup banyak ya, sebelum kita masuk di nanti ya halaman 15 ini ya. Nah, halaman 15 juga ini padat sekali ya. Itu sudah kelihatan itu ya gambaran berapa poin itu. Semuanya rumus-rumus, kapan rofa, kapan nasab, dan kapan jar. Ya, tapi sebelum masuk ke 15 harus dihafalkan dulu tanda-tanda i'rab yang asli, kemudian juga yang cabang tadi. Nah, yang asli untuk apa? Yaitu untuk isim mufrad dan jamak taksir. Yang asli apa? Untuk yang isim mufrad dan jamak taksir. Nanti menggunakan i'rab yang asli yaitu dhammah, fathah, kasrah. Tapi benar-benar dhahirah ya, tampak. Begitu. Dibaca-baca ulang insya Allah nanti lebih mudah. Ya cukupan ya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Syukran. khairan Ustaz. Wa ya barakallah.